hendaknya dengan berubahnya tahun, walaupun itu sebatas tahun Masehi, menunjuki bertambahnya usia kita. Dengan bertambah usia, yakinlah berkurangnya umur kita manusia. Maka dengan bertambah usia hendaknya bertambah ilmu. Dengan bertambah ilmu hendaknya bertambah amal kebaikan. Apabila sebaliknya, maka tergolonglah kita kepada minal khasirin, orang-orang yang merugi. Untuk itu marilah sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita merenungkan beberapa hadis dan beberapa ayat yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Di dalam satu kitab Nasaihul Ibad, karangan daripada ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau orang Indonesia asli, beliau adalah orang Banten. Diriwayatkan tentang satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani berkenaan dengan nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat tersebut kepada para sahabat yang hendaknya menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita semua sebagai umatnya. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku, apakah kalian semua ingin mendengarkan suatu nasihat yang pernah Jibril nasihati diriku ini?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Atani Jibrilun alaihi salam." Telah datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala, lalu beliau berkata kepadaku, kata Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Apakah engkau ingin kafir ataupun mukmin? Apakah engkau ingin maksiat ataupun taat? Terserah. Allah memberikan kebebasan kepadamu. Tapi ingatlah, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau itu akan mati. Sesungguhnya engkau itu akan meninggalkan alam dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Muhammad, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, apapun pangkat dan jabatan yang telah engkau sandang, siapapun dirimu, walaupun engkau masuk di dalam peti besi, yang namun kematian tetap akan menjumpai dirimu. Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian, sekalipun banyaknya manusia lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum, akan tetapi sesungguhnya kematian itu akan menunggumu. Ish masyita, hiduplah sebagaimana yang kamu suka. Tapi ingatlah, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Yang kedua, kata Rasulullah, malaikat Jibril menasihati diriku, wahai sahabatku sekalian. Kata beliau, ya Muhammad, wahbib man syi'ta, cintailah apa yang kamu cintai, cintailah apa yang kamu ingini, cintailah apa yang kamu sukai. Tapi ingat, fa innaka mafariquhu, sesungguhnya engkau akan terpisah dengan siapapun yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau akan terpisah dengan apapun yang engkau cintai. Oleh karena demikian, hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, jangan terlalu kita mencintai sesuatu
sehingga penuhlah hati kita ini dengan cinta terhadap makhluk. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percayalah, apabila sesuatu telah melebihi kita cintai, suatu ketika bisa pula sesuatu itulah yang kita benci. Dan jangan terlalu melebihi membenci sesuatu. Siapa tahu suatu ketika yang kita benci itulah yang akan kita cintai. Dan yakinlah hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apapun yang kita cintai, apapun yang kita senangi, suatu ketika dia itu akan meninggalkan kita. Kalau tidak sebaliknya, malah kita yang akan meninggalkannya. Makanya kata Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahbib man syi'ta, cintailah apa yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, fa innaka mafariquhu, sesungguhnya engkau akan terpisah dengan apa yang engkau cintai. Apakah itu pangkat, jabatan, harta, anak, istri dan sebagainya. Yakin dan percayalah, kalau bukan dia yang terpisah denganmu, sungguh engkau yang akan Allah pisahkan daripadanya. Yang ketiga kata Rasulullah, Jibril menasihatiku, wahai sahabatku sekalian, wa'mal ma syi'ta, lakukanlah apa sekehendakmu, kerjakanlah semua apa keinginanmu. Allah berikan kebebasan kepadamu. Tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka majziyun bih, sesungguhnya apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, kelak Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepadamu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa saja yang melakukan kebaikan walau sebesar darah, yarah, Allah akan memperlihatkan kepadamu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa saja yang melakukan keburukan walau sebesar darah, yarah, Allah pun akan memperlihatkan kepadanya. Allah pula akan memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Oleh karena demikian, hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pernah kita ceritakan di dalam setiap pengajian yang bahwa seorang hamba Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka hanya dengan masalah yang kecil, hadirin sekalian, fihirratin, hanya dengan masalah dia itu dengan seekor kucing. Apa yang dia lakukan? Rupanya kucing tersebut dia kurung, dia ikat, rabatatha falahiya at'amatha, lih jikurung saboh mia, rupanya mia tersebut hanaibi makan nanduk, walahia arsalatha, rupanya kucing itu pun tidak dia lepaskan. Andai kata dia lepaskan, sungguh si kucing akan mencari belalang-belalang di atas permukaan dunia, hatta matad hadlat, sehingga kucing itu mati dalam keadaan kelaparan. Masalah dengan seekor kucing menyebabkan seseorang terjerumus di dalam azab neraka. Pakrikuh tungku mutuah menyetekedi masalah getanyo dengan sesama manusia. Problema kita dengan sesama mukmin, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ngan saboh mia dapat menyebabkan getanyo terjerumus dalam azab neraka Allah. Pakrikuh menyemasalah getanyo kezaliman dengan sesama manusia. Maka jangan menganggap remeh sebuah kemaksiatan, jangan menganggap remeh sebuah kesalahan, karena kita belum tahu dosa yang mana yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Kita belum tahu kesalahan yang mana yang menyebabkan Allah benci kepada kita, sehingga kita pun akan merasakan azabnya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu pula sebaliknya, kita belum tahu amal ibadah yang mana yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Kita belum tahu kebaikan yang mana yang menyebabkan Allah Rahman dan Rahim kepada kita. Karenanya jangan remehkan sebuah kebaikan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pernah diceritakan, bahkan kita pernah mengulang-ulang cerita tersebut dalam setiap pengajian. Suatu ketika Imam Ghazali, beliau sedang menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, tiba-tiba datanglah seekor lalat hinggap di atas tinta beliau. Rencana lalat tersebut nenek paruh oleh beliau karena merasa terganggu.
Tapi ketika Imam Ghazali nekalan lalat yang cukup gerah sedang meminum tintanya, maka si lalat pun beliau biarkan. Ketika lalat itu kenyang, si lalat itu pun terbang meninggalkan Imam Ghazali sendirian. Ketika Imam Ghazali sedang melanjutkan tulisannya, tiba-tiba beliau tertidur. Di dalam tidurnya Allah nampakkan seakan kiamat telah tiba, mahsyar telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mizan telah ditegakkan. Sampailah giliran kepada beliau untuk dihisab amalnya. Rupanya Imam Ghazali terbebas daripada hisab para malaikat. Lalu beliau pun dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah. Di tengah-tengah perjalanan terdengarlah suatu suara, "Wahai Junaid al-Baghdadi, apa yang menyebabkan engkau masuk surga?" Ketika itu beliau menjawab, "Ya Allah, yang menyebabkan aku masuk surga ya Allah karena banyaknya kitab yang telah aku karang, karena banyaknya susunan-susunan ilmu pengetahuan yang telah aku tinggalkan." Lalu terdengarlah suatu jawaban, "Wahai Junaid al-Baghdadi, yang menyebabkan engkau masuk surga bukan banyaknya ilmu pengetahuan yang telah engkau karang, bukan karena banyaknya kitab yang telah engkau persiapkan, bukan karena banyaknya murid yang telah engkau persiapkan, bukan. Tapi yang menyebabkan engkau masuk surga dikarenakan engkau biarkan makhluk hambaku yang hina meminum tintamu. Karena seekor lalat engkau biarkan. Kalau tidak engkau biarkan meminum tintamu, bisa saja lalat tersebut mati dalam keadaan kehausan. Gehan timbangan gata wahai Ghazali, gara-gara lalat meminum tinta gata. Gara-gara nyawaku lun merasa bangga kepada gata, karena gata membiarkan hambaku yang hina tidak terlihat hina dalam pandanganmu. Karena engkau muliakan hambaku yang hina, maka hari ini aku muliakan dirimu wahai Junaid al-Baghdadi. Rupanya dengan lalat tungku mutuah bisa pula memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dengan binatang yang hina bisa pula menyebabkan timbangan kita itu menjadi berat di hadapan Allah. Pakri ke menyedekedi kebaikan getanyo dengan manusia, apalagi dengan sesama orang yang beriman, seagama, seakidah dengan kita. Yakin dan percayalah hadirin sekalian, lebih-lebih sedekah kepada fakir miskin, sedekah kita kepada anak yatim, wakaf kita ke masjid, kepada balai pengajian, dayah-dayah tempat menuntut ilmu agama, insya Allah yakin dan percayalah semua itu akan memberatkan timbangan amalan kita, insya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, makanya ingatlah apa kata Jibril yang merupakan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadi nasihat terutama bagi kita. Karena kata beliau, "Ish masyita Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun." Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun status kita, yakinlah semua kita akan meninggalkan alam dunia. Oleh karenanya kepesibuk tatat li getanyo tatiyup dunia tu kumutuah. Bila mana menyata yakini getanyo ban-bantu mati tu kumutuah. Makanya kata Rasulullah, "Kafa bil maut wa'idan." Hendaknya memadalah mati itu sebagai pelajaran yang paling besar kepada kita. Dengan le tak ingat mati itu kumutuah, maka akan memberi faedah bagi kita. Rupanya dunia ini adalah tempat hidup sementara. Dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya bagi kita. Menyena perasaan yang demikian, ingatan getanyo yang demikian rupa, sungguh udep idonyanyo hanyalah sebatas kita musafir. Udep idonyanyo hanya sebatas getanyo berhenti sejenak dalam perjalanan. Yang kedua nasihat beliau, "Muhammad, wahbib man syi'ta." Cintailah apa yang engkau sukai, tapi ingat, fa innaka mafariquhu. Suatu ketika yang engkau cintai itu akan terpisah denganmu. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jangan terlalu mencintai sesuatu. Bisa saja suatu itu akan menyebabkan kita marah kepadanya. Jangan terlalu benci dan marah kepada sesuatu. Bisa saja yang kita benci itu suatu ketika kita akan mencintainya. Siapapun dia, apapun dia, dan apapun bentuknya. Dan yang ketiga kata Rasulullah,
Wa'mal masyi'ta. Kerjakanlah apa yang engkau suka, tapi ingat hadirin sekalian yang dirahmati Allah, fa innaka majziyun bih. Apa yang kita kerjakan di alam dunia ini, baik yang kita perbuat, maka sungguh baiklah balasan Allah yang akan kita dapat. Buruk yang kita kerjakan, yakinlah maka keburukan pula yang akan kita dapati, yaitu azab Allah berupa azab neraka. Mudah-mudahan hadirin sekalian, nasihat singkat Jibril kepada Rasulullah menjadi nasihat terbesar bagi kita semua. Hendaknya dalam mengarungi kehidupan ini, mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba Allah, hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang senantiasa mensyukuri atas segala rahmat dan nikmatnya, hamba yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, segala perintah Rasul-Rasulnya, hamba yang senantiasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang senantiasa menjadikan Muhammad Rasulullah benar adanya sebagai suri toladan yang terbaik, contoh teladan panutan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kehidupan kita dunia hasanah sebagaimana harapan kita semua, kehidupan akhirat kelak pula mudah-mudahan Allah wujudkan dalam keadaan hasanah. Allah berikan balasan kepada kita dengan syurganya Allah, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin.